Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang jenis-jenis ancaman keamanan internet. Internet itu saat ini sudah menjadi fondasi utama dari setiap aktivitas digital di era modern. Hampir semua aspek kegiatan digital kita itu tidak akan lepas dari yang namanya internet. Maka keamanan internet itu menjadi fondasi utama dari sebuah ekosistem digital modern. Saat ini juga semakin banyak data-data pribadi yang tersimpan secara online. Lalu ancaman-ancaman cyber ini juga makin lama itu semakin kompleks dan semakin terorganisir. Jadi mereka itu kalau dahulu bergerak secara sporadis atau tidak terorganisir, sekarang itu banyak sekali ancaman cyber yang sifatnya sudah terorganisir dengan rapi. Bahkan mereka seperti kartel ya, seperti sindikat yang semakin lama semakin besar dan mereka saling bekerja sama dalam melakukan kejahatannya. Nah, maka penting bagi kita itu untuk memahami ancaman untuk mencegah kerugian pada saat kita menggunakan internet. Ada beberapa jenis ancaman cyber yang saat ini menjadi tren atau banyak sekali terjadi di dunia cyber, yaitu yang pertama adalah malware, yang kedua adalah phishing, yang ketiga adalah DDoS attack, yang keempat adalah man in the middle attack, lalu social engineering, zero day attack, SQL injection, dan cross-site scripting. Jadi ini merupakan ancaman-ancaman umum yang menjadi modus di internet yang saat ini sangat sering terjadi. Malware itu merupakan suatu perangkat lunak yang sifatnya adalah merusak sistem atau melakukan aktivitas ilegal. Jadi malware ini dibuat oleh si pembuatnya berupa sebuah software yang mana ketika dia aktif di dalam komputer atau mesin kita, maka dia akan melaksanakan tugas-tugas yang bisa merugikan kita, yaitu diantaranya adalah bisa merusak sistem, mencuri data, atau mungkin melakukan pemantauan spyware, bisa melog aktivitas kita dan sebagainya. Jenis-jenis dari malware ini biasanya bisa berupa virus, bisa berupa trojan, ransom, atau spyware. Masing-masing ini codingnya ditulis untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya virus ini kan dibuat, dia bisa membuat sistem kita menjadi lambat, rusak, data kita menjadi kacau, bahkan partisi bisa di-delete dan sebagainya. Ini merupakan bentuk malware yang paling awal. Jadi zaman dahulu, zaman komputer masih modelnya disk operating system pun itu sudah dibuat virus. Dia aktif atau residen di dalam memori, kemudian menipu si usernya itu sehingga dia tidak tahu bahwa di balik semua proses yang dia jalankan itu terselip sebuah proses tertentu yang bisa melakukan perusahaan dan menduplikasi coding dari virus tersebut atau program dari virus tersebut. Lalu yang kedua adalah trojan. Trojan ini hampir sama ya, jadi seperti istilahnya kuda Troya ya, itu ketika dia diaktifkan atau dia masuk atau menginfeksi komputer kita, maka dia akan merusak ya, melakukan tugas-tugas atau aktivitas yang sifatnya merusak. Lalu ada ransomware, ada spyware ya. Ransomware ini merupakan biasanya dia mengencrypt data kita ya. Data kita diencrypt, lalu dia minta tebusan. Si pembuat ransom ini akan muncul dan dia ngajak chatting kita. Biasanya dia akan berkata gini, tenang aja, data Anda aman.
Nanti kalau mau datanya kembali, silakan bayar sekian, mungkin sekian dolar, sekian bitcoin dan sebagainya. Lalu ada spyware, ya, dia melakukan spy terhadap mesin kita. Bisa tujuannya adalah untuk mencuri akun, bisa untuk memata-matai dan sebagainya. Di sini yang contoh terkenal adalah WannaCry, ya, ini di tahun 2017 itu menyebar hampir di 150 negara. Itu sangat-sangat sangat-sangat menjadi berita yang heboh, ya. Banyak sekali institusi yang dirugikan gara-gara malware WannaCry ini. Lalu dampaknya apa? Dampaknya yaitu bisa kerusakan sistem operasi. Jadi sistem operasinya menjadi tidak dapat berjalan dengan baik, ya. Windows-nya itu kalau Anda menggunakan Windows atau menggunakan sistem operasi yang lain, ya, itu biasanya kalau sudah kena malware, dia aktif, ya, menjadi lambat atau mungkin menjadi tidak bisa booting, datanya menjadi kacau dan sebagainya. Lalu yang kedua, si malware ini bisa melakukan yang namanya pencurian data, ya, baik itu data pribadi atau data finansial. Nah, ini sangat berbahaya, ya. Kita punya data pribadi, bahkan sampai dengan PIN, password dan sebagainya, data finansial kita itu bisa dicuri oleh si pembuat malware ini. Lalu yang ketiga, si pembuat malware ini bisa melakukan remote, ya, bisa mengendalikan alat kita dari jarak jauh, ya. Sehingga alat kita itu bisa digunakan untuk sarana mata-mata atau mungkin sarana untuk melakukan penyerangan, ya. Bahkan malware yang dipasang di PC kita, di laptop kita atau di gadget kita itu nanti bisa dijadikan semacam zombie, ya. Dia bisa diperintahkan untuk menyerang ke titik lain. Lalu dampak yang keempat adalah kehilangan data penting. Jadi tiba-tiba data kita itu hilang, ya, rusak, atau mungkin bisa juga di-encrypt, ya. Seperti tadi yang di kasus sebelumnya tadi, ya, ini kan ada namanya ransomware ini. Itu mereka akan melakukan penyanderaan datanya diacak sehingga tidak bisa terbaca dengan baik. Nah, padahal kan kita membutuhkan data tersebut, ya, entah itu datanya berupa file, entah itu berupa kalau kita menjalankan server, ya, berarti di server kita itu datanya diacak, ya. Biasanya kalau ransom itu menyerang file-file yang di-sharing, terus file server dan sebagainya, itu akan menjadi sangat repot. Seperti kasus yang terjadi di PDN kemarin, ya. Di PDN itu kan sempat datanya itu kena ransomware. Lalu serangan yang kedua adalah phishing. Phishing ini penipuan dengan cara menyamar sebagai pihak tertentu, ya, tentunya pihak yang terpercaya, misalnya seolah-olah dari bank atau dari perusahaan dan sebagainya. Dia sedang melakukan misalnya survei, ya, atau mungkin melakukan pengumuman, ya, memberi pengumuman dan sebagainya. Nah, ini dia menipu dengan menyamar sebagai pihak yang terpercaya. Biasanya bisa melalui email, SMS, WA, atau Telegram, atau message dan sebagainya. Nah, nanti dia akan biasanya itu memberikan link, ya, semacam link atau sejenisnya. Nanti kita dipancing untuk memberikan suatu informasi yang sifatnya sensitif atau informasi yang dapat digunakan untuk mengakses akun kita. Biasanya si penyerang ini
dia membuat situs palsu yang mirip dengan situs yang digunakan untuk phishing. Misalnya contohnya seolah-olah Anda itu mendapat pengumuman bahwa harus mengganti PIN gitu ya, PIN bank karena alasan keamanan. Kadang seperti itu. Lah nanti dia akan memberikan link itu seolah-olah kalau dibuka ya itu seperti situs atau aplikasi internet banking kita ya. Nah, setelah kita masuk, kita disuruh ngisi password dan sebagainya, maka di situ si pelaku phishing itu akan melihat ya, mencuri akun dari apa yang kita ketikkan di dalam situs phishing tersebut. Nah, dampaknya bisa identitas kita itu dicuri oleh si hacker. Lalu yang kedua adalah kehilangan dana ya, kalau mereka berhasil mengakses internet banking kita ya dana kita bisa ditransfer. Lalu kerusakan reputasi ya, biasanya reputasi dari perusahaan atau organisasi. Lalu kerusakan reputasi dari kita juga bisa ya, kita di phishing misalnya, terus kemudian dia menggunakan seolah-olah diri kita ya, jadi dia itu menyamar sebagai diri kita untuk melakukan tindak kejahatan lebih lanjut ya, setelah kita kena phishing. Nah, si akun korban ini bisa diambil alih ya, misalnya akun Facebook kita setelah kita di phishing, kita mengisikan password dan sebagainya, lalu diambil alih akunnya dan dia bisa bertindak seolah-olah itu dari kita sendiri gitu, melakukan penipuan dan sebagainya, sehingga nanti korbannya ya kita yang kena phishing ini. Lalu ada serangan yang namanya DDoS attack ya, Distributed Denial of Service attack. Jadi di sini ini serangan dengan cara membanjiri server dengan traffic palsu ya, traffic yang sangat besar. Nah, serangan-serangan ini biasanya bisa ditujukan kepada situs bank untuk melumpuhkan layanan internet banking ya, bisa pada layanan game online sehingga si server itu nggak bisa melayani pemain ya. Dia kebanjiran paket ya. DDoS ini distributed, jadi artinya serangannya itu dilakukan secara terdistribusi ya. Distributed Denial of Service attack. Jadi serangan ini dia itu sudah membuat pangkalan di mana-mana. Ketika diperintahkan untuk menyerang, dia akan menyerang secara bersama-sama. Dampaknya apa? Ya macam-macam ya. Bisa situsnya nggak beroperasi sehingga kan pendapatannya menjadi berkurang, terus gangguan layanan publik, terus reputasi dari perusahaannya menjadi jelek. Jadi untuk mengatasi DDoS ini kita harus menggunakan layanan atau menjaga server kita dengan baik ya. Kalau layanan yang anti DDoS itu kan banyak ya, misalnya Cloudflare, terus banyak sekali ya, Alibaba dan sebagainya. Itu ada layanan untuk mengatasi DDoS. Juga kita harus selalu memantau ya jaringan itu secara real time, apakah ada aktivitas yang ilegal. Kalau ada ya langsung kita blokir. Lalu kita juga menerapkan suatu pembatasan akses ya. Jadi kalau paket-paket yang tidak ada istilahnya, tidak ada relevansinya dengan service dan sebagainya, itu ya langsung diblokir aja. Kita membatasi soket per second dan sebagainya. Kadang DDoS itu belum tentu paketnya gede juga ya. Jadi mungkin paketnya kecil-kecil, dia hanya menggantung soket koneksi gitu. Ketika koneksinya udah tersambung, dia tidak akan melakukan aktivitas apa-apa, tidak ada data yang dikirim, tapi soketnya dibuka terus gitu, sehingga banyak sekali. Akhirnya si server ini menjadi tidak bisa melayani si user yang akan menggunakan layanan tersebut ya.
Lalu berikutnya ada namanya man in the middle attack ya, jadi serangan di tengah-tengah. Nah, MITM ini penyerang itu menempatkan diri ya, menempatkan diri seolah-olah dia di tengah-tengah ya, dia menyisipkan diri ada di tengah-tengah dari kedua belah pihak atau lebih yang sedang berkomunikasi. Nah, nanti si penyerang ini bisa melakukan penyadapan ya, dia menyadap, atau juga bisa juga men-spoofing ya, men-spoofing. Jadi ketika suatu komunikasi misalnya si A dengan si B, nah si A ini dibegal di jalan, lalu komunikasinya diteruskan oleh si orang yang melakukan man in the middle attack ini ya. Dan dia istilahnya itu melakukan manipulasi data, juga bisa mencuri ya, mencuri data yang lewat ini. Jadi dia di tengah-tengah, dia membelokkan, lalu data yang muncul ini dicuri. Jadi man in the middle attack ini dia lebih halus daripada melakukan phishing tadi. Kalau phishing kan memang si korbannya itu dipancing ya, dipancing dan ditipu. Kalau ini dia lebih halus. Jadi dengan membajak di tengah ini, kadang si user ini nggak tahu ya. Nah, ini sering terjadi pada jaringan wifi publik. Biasanya itu cara kerjanya adalah dengan melakukan spoofing ARP ya. Jadi istilahnya itu begini, ketika Anda connect ke jaringan wifi, lalu si pelaku man in the middle attack ini akan melumpuhkan fungsi dari ARP-nya router ya, si router ini. Lalu dia menggunakan ARP spoofing, sehingga paket-paket dari si user yang sedang berjalan ini akan melewati mesin kita dulu sebelum nanti diteruskan menuju ke router dan kemudian ke internet. Jadi merupakan spoofing ini, ARP ya, ARP poison itu yang sering terjadi di jaringan wifi publik. Sehingga ketika si user ini masuk ke dalam sistem yang seolah-olah dianggap layanan yang memang dia gunakan, ternyata enggak, itu adalah palsu ya, palsu. Sehingga data transaksi yang dilakukan oleh si user ini dapat disadap dan dicuri tanpa mereka ketahui. Nah, serangan ini biasanya kan yang dicuri itu adalah data transaksi, terus data login, mungkin bisa penipuan keuangan ya, tujuannya untuk itu ya, lalu memalsukan data komunikasi dan sebagainya. Untuk man in the middle attack ini, kalau kita sudah menggunakan enkripsi ya, misalnya HTTPS dan sebagainya, itu kalau kita dibelokkan, itu biasanya browser kita, kalau browser kita browser yang baru ya, itu kita update, itu akan muncul anomali ya. Itu kalau dia mencurinya dengan cara membelokkan suatu alamat tertentu ya, SSL-nya itu akan memberitahu kepada kita. Maka kita harus menggunakan software atau browser yang update terbaru. Jadi senantiasa sistem kita itu update ya, jangan sampai kita itu tidak ketinggalan ya, karena di setiap saat itu kadang itu ditemukan lubang-lubang keamanan baru. Kalau kita tidak update, tidak nge-patch sistem operasi kita, browser kita, maka kita akan dengan mudah bisa kena serangan-serangan cyber, termasuk ini ya, man in the middle attack ini. Lalu ada namanya social engineering. Nah ini ya, ini kayaknya sepele, tapi sebetulnya banyak sekali ya orang yang terkena korban dari social engineering ini, yaitu serangan yang memanfaatkan psikologi manusia. Nah, si penipu ini berpura-pura menjadi seolah-olah pihak terpercaya, nanti meng-guide ya. Dia ngaku misalnya dari bank dan sebagainya. Mungkin dia menawarkan, oh Anda menang dapat hadiah ya. Nah, dampak dari social engineering ini bermacam-macam. Bisa kerugian finansial ya, bisa kerusakan reputasi, dampak psikologis yang bikin stres juga ya. Misalnya
seseorang di telepon terus dikasih berita yang membuat shock dan sebagainya. Nah, nanti setelah itu si orang ini secara psikologi dia akan down ya. Lalu si penipu ini bisa memanfaatkan keadaan tersebut untuk melakukan aksinya, melakukan penipuan. Nah, tentunya kita harus selalu verifikasi ya. Jangan sembarangan kita memberikan data pribadi, jangan sembarangan kita tuh percaya dengan iming-iming yang kita dapatkan melalui media internet ya, baik itu melalui telepon, melalui pesan dan sebagainya. Lalu ada lagi yang namanya zero day attack ya. Zero day attack ini adalah serangan yang memanfaatkan celah keamanan yang terjadi pada perangkat lunak yang kita gunakan, tapi si vendornya ini belum tahu gitu, dan vendor ini belum memberikan solusinya gitu ya. Misalnya Windows ini ada lubang keamanan, misalnya seperti itu. Nah, selama sampai dengan muncul patch untuk mengatasi lubang keamanan itu memungkinkan terjadinya zero day attack ya. Nah, dampaknya apa? Ini bisa mengakibatkan pencurian data secara masif ya. Karena kalau softwarenya banyak digunakan di mana-mana ya, tentunya bisa menimbulkan pencurian data besar-besaran. Lalu bisa pengambil alihan sistem ya. Bisa menyebabkan kerusakan infrastruktur yang vital. Nah, ini juga pernah terjadi ya. Dulu di tahun 2010 itu ada Stuxnet ya. Stuxnet itu mentargetkan program nuklir Iran ya. Jadi Iran itu dulu pernah kena ini ya, Stuxnet ini, terus dikacau sehingga program nuklirnya ini terganggu ya, tidak bisa jalan. Lalu ini ya Spectre ini ya, ini mengeksploitasi kelemahan dari CPU ya. Jadi selama belum di patch maka sistem ini akan rentan terkena oleh yang namanya zero day attack. Lalu ada SQL injection. SQL injection ini serangan dengan menyisipkan perintah SQL berbahaya. Jadi maksudnya kalau di dalam website biasanya ya, website itu di bagian-bagian yang form atau di situ ada input output, itu yang kita masukkan di situ itu bisa digunakan ya, terkadang ya digunakan untuk melakukan SQL injection. Jadi dimodifikasi, perintahnya itu dimodifikasi sehingga ketika perintah itu masuk, si SQL ini akan dimanipulasi gitu ya, ditipu, sehingga dia tidak hanya memasukkan suatu data tertentu, misalnya nama atau alamat dan sebagainya, tapi di situ juga menyisipkan perintah SQL yang dieksekusi oleh si SQL server ini ya. Sehingga kalau bisa mengeksekusi perintah SQL kan artinya kita bisa melakukan manipulasi database ya, bisa mencuri, memodifikasi dan sebagainya. Jadi seringkali terjadi SQL injection ini pada website yang tidak aman, website yang tidak di patch dengan baik, website yang tidak melakukan filter SQL injection. Dampaknya macam-macam ya, bisa pencurian data, bahkan database yang dirusak, bisa kehilangan layanan bisnis dan sebagainya. Jadi kita sebagai programmer harus hati-hati ya, jangan sampai program kita itu udah bagus-bagus tapi terus disisipin oleh perintah-perintah SQL injection ini. Akhirnya apa? Program kita tidak bisa berjalan dengan baik. Lalu ada namanya cross-site scripting atau XSS ya. Ini penyerang ini menyisipkan kode JavaScript biasanya atau script yang jalan di browser. Nah, dampaknya di sini biasanya bisa mencuri cookies kita ya, misalnya seperti itu ya, cookie kita bisa dicuri. Lalu dia cross-site ya, cross-site artinya script yang di set ini dia bisa digunakan untuk mencuri informasi pengguna yang dia lakukan di website lain gitu. Ketika
seseorang itu terkena cross-site scripting ini, dia tanpa sadar ketika membuka JavaScript yang kita sisipkan ya di dalam satu situs yang dia kunjungi, maka akan dapat mencuri ya atau mengambil alih akun dari si korban ini. Dampaknya adalah ya macam-macam ya, tergantung tingkat keparahannya ya. Kalau sampai mengambil akun bisa kemungkinan ya. Atau deface situs yang menjadi korban karena kita masuk lewat browser kena cross-site scripting. Nah, terus dia mendeface korbannya, situs korbannya gitu. Nah, pencegahannya itu adalah dengan menggunakan ya tentunya di filter ya scriptnya ini di filter. Lalu encoding output itu juga selalu harus dilakukan ya. Nah, di sini ada kasus serangan cyber ya. Ini ada namanya Morris Worm. Itu menginfeksi sekitar 6.000 komputer ya. Itu menyebabkan kerugian hingga jutaan US dollar. Ini padahal udah lama ya, tahun 88. Lalu ada virus I Love You ya. Ini dulu sangat ngetop ini, I Love You ini tahun 2000. Yaitu menyebar ya. Ini kalau nggak salah diketahui dari Filipina ya, menyebar ke jutaan komputer dan menimbulkan kerugian sampai miliaran dolar. Lalu Stuxnet ya, ini malware yang melumpuhkan program nuklir Iran. Nah, ini cyber weapon, senjata cyber yang digunakan untuk melumpuhkan program nuklirnya Iran. Lalu ada ini ya, ini juga terkenal nih, WannaCry. Ini ransomware yang menyebar di mana-mana di hampir 150 negara termasuk di Indonesia ya. Nah, di sini jenis-jenis ancaman cyber ya. Ada malware ya, berupa program berbahaya yang merusak sistem dan mencuri data. Ada DDoS, ini membanjiri server dengan traffic ya, dengan traffic atau traffic itu bisa berupa memang betul-betul bandwidth yang mengalir, bisa juga berupa soket yang digantung, atau mungkin ya apapun yang dilakukan oleh si penyerang ini yang menyebabkan layanannya menjadi terhenti gitu ya. Itu termasuk di dalam DDoS. Lalu ada man in the middle attack, yaitu menyadap komunikasi antara dua pihak. Dia ada di tengah-tengah ya, tengah-tengah disadap, dibajak dan sebagainya. Nah, ini akibat dari DDoS, situs menjadi tidak bisa diakses, atau layanan tidak bisa diakses, atau endpoint tidak bisa diakses dan sebagainya. Jadi banyak sekali ya akibat dari serangan-serangan ini. Lalu ada yang namanya zero day attack, yaitu mengeksploitasi celah keamanan yang belum diketahui oleh vendor. Jadi ketika ada bug, ada celah keamanan, terus si vendor ini belum menutup celah keamanan, maka dia masuk ke dalam zero day attack. Lalu ada SQL injection, yaitu menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam database ya, melalui I/O ya, maksudnya melalui, kalau di dalam program aplikasi kan tentunya kan ada interaksi dengan user ya. User itu memasukkan form gitu ya, mengisi form atau apapun. Nah, di situ disisipkan perintah-perintah yang bisa mengakibatkan SQL-nya itu tereksekusi di dalam server ya. Jadi akibatnya apa? Ya itu tadi, si hacker ini bisa mengendalikan atau mengeksekusi perintah SQL ya. Lalu ada ini cross-site scripting, yaitu menyisipkan script berbahaya ke dalam website ya. Ada lagi social engineering, ya, ini menyadap secara psikologis ya, terus menipu korban dan sebagainya. Ini dengan memanfaatkan psikologi manusia. Nah, cara melindungi dirinya bagaimana? Ya ini yang pedoman umum ya. Pedoman umum namun cukup membantu ya, cukup berguna. Yaitu yang pertama,
paling gampang yaitu gunakan password yang kuat dan unik ya. Kita menggunakan sistem yang canggih, menggunakan perbankan yang mungkin dijaga oleh orang-orang ahli ya, tenaga-tenaga yang memang betul-betul kompeten di bidang keamanan, dijaga 24 jam, tapi password kita simple ya, admin 123 itu kan sering sekali ya, admin password 123 dan sebagainya. Itu biasanya walaupun sistemnya udah aman juga akan jebol ya, karena kan ada hacker itu yang melakukan brute force password. Jadi itu pasti masuk ke dalam word list ya. Jadi akan menjadi sia-sia keamanan yang begitu baik kalau passwordnya tidak kuat. Lalu gunakan 2FA atau autentikasi 2 faktor atau sekarang multifaktor ya. Jadi ketika kita login, kita masih ditanya lagi cek WA Anda atau cek aplikasi one time password Anda atau cek token Anda ya. Ada challenge-nya. Nanti di situ kita akan memasukkan faktor autentikasi kedua ya. Sehingga ketika user itu sudah disadap passwordnya, si hacker ini atau si cracker ini tidak bisa melakukan atau login ke dalam akun kita ya. Kalau di dalam internet banking itu biasanya kan kita masuk dengan password dulu. Mungkin setelah masuk kita bisa lihat tuh saldo dan sebagainya. Tapi untuk melakukan transaksi pasti akan diproteksi dengan 2FA. Jadi ada akun atau PIN lain yang sifatnya itu berganti-ganti yang akan dikirim ketika kita merequest ya. Lalu update sistem ya. Jadi sistem kita update, aplikasi juga kita update, perangkat lunak yang kita gunakan kita update ya, sehingga mengurangi resiko terkena serangan dari para hacker atau cracker ini. Lalu gunakan antivirus yang terpercaya ya. Juga kita update ya, antivirusnya kita gunakan, kita update, karena kan data-data virus itu selalu bertambah terus ya. Lalu hindari mengklik link yang mencurigakan, jangan sembarangan klik ya, nanti kena phishing ya. Apalagi dikirimin APK ya, APK itu file installer Android misalnya gitu, terus lalu kita klik, kita yes. Nah nanti di HP kita ya terinstall itu aplikasi spyware-nya ya, atau trojannya atau malware-nya. Nanti secara diam-diam data kita dicuri. Lakukan backup secara berkala ya, data kita backup ya, sehingga kalau suatu saat ternyata kita kena ransom atau mungkin datanya rusak dan sebagainya, kita bisa mengembalikan dari backup ini. Lalu ikuti perkembangan ancaman cyber terbaru ya. Ini kita bisa ikut di grup ya, di grup atau forum-forum dan sebagainya. Nah ini ya ringkasannya, ada malware ya. Malware ini cara kerjanya masuk melalui sistem, melalui file yang terinfeksi ya, email atau aplikasi palsu. Nah, di sini melakukan kerusakan sistem, pencurian data, enkripsi data dan sebagainya. Contohnya ini ya, WannaCry, terus bahkan pernah menyerang ini ya, Rumah Sakit Darmais ya, menyerang Bank Indonesia dan sebagainya. Nah, pencegahannya gunakan antivirus, update sistem secara rutin, hindari aplikasi ilegal ya, dan jangan ngeklik link sembarangan. Lalu phishing ya, phishing ini biasanya menyamar sebagai entitas terpercaya dari rekening bank atau seolah-olah teman kita ya, teman kita ganti nomor dan sebagainya. Nah ini tujuannya adalah untuk pencurian data ya. Dampaknya mencuri data, kita bisa kehilangan dana, bisa kerugian reputasi dan sebagainya. Nah contohnya ini di tahun 2023 ini Bank Mandiri pernah nasabahnya kena phishing ya, diberi phishing oleh para pelaku hacker ya. Nah pencegahannya jangan mengklik sembarangan dan selalu aktifkan 2FA. Kita cek URL yang kita buka itu apa ya,
benar atau enggak. Lalu kita juga selalu edukasi literasi digital. Yang ketiga tadi DDoS ya, DDoS itu membanjiri server dengan paket-paket traffic palsu sehingga layanannya terganggu ya. Nah, serangan DDoS ini contohnya menyerang Yahoo, eBay dan sebagainya, menimbulkan kerugian. Nah, pencegahannya gunakan mitigasi DDoS ya. Pantau traffic jaringan, batasi akses, gunakan firewall dan sebagainya. Lalu yang keempat, man in the middle attack, yaitu menyusup di antara komunikasi dua belah pihak ya, dia menyadap, memanipulasi dan sebagainya. Nah, dampaknya di sini adalah kita bisa terkena pencurian informasi data sensitif ya, pemalsuan data, penipuan dan sebagainya. Nah, biasanya ini contoh nyatanya pada wifi publik ya, mereka melakukan ARP poison dan sebagainya. Nah, maka kita bisa menggunakan enkripsi seperti VPN, HTTPS ya. Lalu kita kalau menggunakan wifi publik kita harus hati-hati. Kita juga kalau bisa gunakanlah kata sandi yang kuat ya. Walaupun tidak jaminan juga ya, kalau kita kena man in the middle attack, sandi kita kuat, tapi kita udah kena sadap ya tetap aja ketahuan. Social engineering ya, ini memanipulasi psikologi manusia agar korban itu memberikan data atau melakukan tindakan yang berbahaya. Berbahaya ini maksudnya ya berbahaya bagi dirinya sendiri ya, diri si korban ini. Nah, nanti setelah itu si pelaku akan mencuri data pribadi ya, terus dia bisa menimbulkan kerugian finansial, trauma psikologis dan sebagainya. Nah, contohnya penelpon ini menipu ya, dia mengaku pihak bank misalnya, dia menang hadiah ya, si korban ini dikasih pengumuman bahwa dia menang hadiah dan sebagainya. Nah, ternyata si korban ini digiring untuk mengikuti instruksi atau perintah dari si penipu ini. Nah, maka kita pencegahannya harus waspada, verifikasi selalu benar nggak yang telepon ini ya. Lalu jangan bagikan data pribadi sembarangan. Bahkan sekarang itu ada sifatnya kita ditelepon, kita diajak omong-omong gitu ya, terus suara kita direkam. Setelah suara kita direkam itu tujuannya apa? Dibuatkan AI-nya, jadi suaranya ditirukan, lalu kemudian digunakan untuk menipu korban yang lain atas nama kita ya. Atau bisa juga digunakan untuk mengakses akun kita ya dengan suara yang seolah-olah dari kita sendiri. Nah, itu merupakan usaha pengumpulan informasi suara ya, nanti setelah itu digunakan. Saat ini semakin canggih si penipu itu ya, dengan teknologi AI dan sebagainya. Itu motif-motif dari serangan cyber itu semakin canggih, semakin bervariasi ya. Lalu ada namanya zero day attack. Zero day attack itu tadi ya, jadi memanfaatkan celah keamanan perangkat lunak yang belum diketahui atau diperbaiki oleh vendor. Nah, selama itu maka sistem tersebut rentan terkena oleh serangan yang diakibatkan oleh celah keamanan ini ya. Bisa terjadi pencurian data, sistemnya bisa dikendalikan ya, terus kerusakan infrastruktur yang vital dan sebagainya. Ini contohnya Stuxnet ini menyerang program nuklir Iran ya. Nah, Spectre ini menyerang celah keamanan yang ada di CPU secara umum. Nah, pencegahannya melakukan patching dengan cepat ya. Lalu batasi akses sistem, gunakan IDS IPS ya. IDS ini Intrusion Detection System, IPS itu Intrusion Prevention System. Jadi ketika sistem yang kena zero day attack ini diketahui tapi belum ada solusinya ya, kita mau nggak mau dibatasi akses terhadap sistem tersebut ya, bisa melalui firewall, bisa melalui pembatasan secara aturan dan sebagainya. Jadi selama belum di-patch atau belum diperbaiki oleh si pembuat dari software tersebut, maka kita bisa menggunakan cara selain melakukan perbaikan dari sistem yang lubang tersebut gitu ya. Jadi komplement
cara pelengkap gitu dengan menggunakan misalnya firewall diantaranya. Lalu SQL injection, ya, SQL injection itu menyisipkan perintah SQL, tadi ya udah dijelaskan bahwa itu akan memasukkan perintah-perintah yang mengakibatkan bisa mencuri atau memanipulasi database, ya. Ini dampaknya pencurian data, kerusakan database, terus service rejection, ya, penolakan layanan, bisa layanannya nggak jalan dan sebagainya, ya, atau anomali dan sebagainya. Nah ini contohnya banyak sekali ya, kasus peretasan e-commerce ini kan banyak sekali, ya. Datanya bocor, ya. Ini dulu Tokopedia ya pernah kena ini, jadi SQL injection datanya bocor kemana-mana, ya. Nggak hanya Tokopedia ya, banyak ya, mungkin e-commerce lain yang mungkin nggak diumumkan karena kan saat itu Tokopedia kan terbesar, ya. Nah maka pencegahannya melakukan validasi input, gunakan parameterized query, ya, update sistem, pasang firewall aplikasi web, ya. Jadi query yang masuk sanitize itu ya, maksudnya inputan yang masuk itu disanitasi dulu, ya, jangan sampai itu disisipi oleh kode SQL injection, ya. Menggunakan firewall juga bisa ya, biasanya web application firewall itu dia bisa melakukan filtering apa yang masuk, kalau mencurigakan langsung diblokir, ya. Lalu cross-site scripting, ini tadi menyuntikkan kode JavaScript, ya, ke dalam situs untuk mencuri informasi pengguna. Contohnya ini pencurian cookie login, ya, terus mengambil alih akun, defacement situs dan sebagainya. Nah ini contohnya adalah serangan XSS pada forum online, ya, pada medsos. Jadi kita sisipkan kalau dulu itu kan banyak sekali ya serangan XSS ini, gampang banget ya, banyak sekali situs-situs yang kalau kita ngisi sesuatu kita kasih JavaScript jalan di situ, ya. Nah ini tentunya harus di encode ya, JavaScriptnya di encode output, jadi jangan istilahnya itu apa adanya. Ketika kita form kita kasih JavaScript masuk di dalam lalu jalan, itu kan lucu ya, harusnya di encode dulu menjadi tampilan. Nanti kalau sudah di encode gitu kan yang muncul kodenya, bukan eksekusinya gitu ya. Lalu dilakukan filter cross-site scripting, ya. Nah, di filter ya. Jadi nggak semua script itu bisa jalan lintas website ya, atau lintas platform. Nah, kita juga selalu update aplikasi web ya. Lalu disetting juga di content security policy, CSP-nya di servernya itu disetting ya, supaya tidak bisa nge-cross ya, tidak bisa nge-cross antar site. Jadi scriptingnya itu nggak jalan, sehingga tidak bisa melakukan eksekusi sembarangan. Nah, kesimpulannya adalah bahwa ancaman cyber ini merupakan sesuatu yang berbahaya dan dia berkembang terus. Serangan ini biasanya memanfaatkan celah sistem dan kelalaian manusia. Jadi celah sistem bisa, manusianya yang lalai juga bisa, ya. Nah, maka edukasi dan kesadaran digital itu saat ini menjadi sangat penting karena zaman kita kan sudah zaman seperti ini, ya, zaman digital. Maka keamanan internet ini sebetulnya adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi nggak bisa mengandalkan salah satu pihak saja. Jadi seperti mata rantai ya, mata rantai yang saling terhubung, ada gemboknya. Nah kalau gemboknya jebol ya rantainya lepas ya. Kalau gemboknya udah besar kuat tapi rantainya ada salah satu yang lubang gitu ya, maksudnya putus, ya sama saja keamanannya juga udah tidak bisa berjalan dengan baik. Maka keamanan internet ini adalah tanggung jawab kita semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dihindarkan dari istilahnya menjadi korban dari tindak kejahatan di internet yang saat ini semakin lama semakin
berkembang semakin masif. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.